balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Jadi setelah Allah menceritakan tentang bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Musa yang hendak dibunuh oleh Fir'aun ketika masih kecil, kemudian bagaimana ibunya melepaskan dia ke sungai Nil dan akhirnya dikembalikan kepada ibunya dan akhirnya ibunya yang menyusuinya, ya. Dan Allah telah menjanjikan wa ja'iluhu minal mursalin, dan aku akan menjadikan Musa termasuk para rasul. Allah sampaikan kepada ibunya Nabi Musa. Maka kemudian setelah itu Allah ceritakan bagaimana proses Nabi Musa menjadi seorang rasul. Allah berfirman, tatkala Nabi Musa mencapai asyuddahu, al-asyud yaitu masa muda. Ada yang mengatakan masa muda yang paling kokoh sekitar umur 33, ada yang bilang 30, ada yang 33. Wastawa yaitu sempurna masa mudanya, itu ada yang mengatakan sampai usia 40. Jadi usia 33 itu sudah puncak-puncaknya masa muda, kemudian menuju pada kesempurnaan usia 40 yang mengenai kesempurnaan akal, Kalau tubuh umur 33 itu lagi kuat-kuatnya, tetapi akal baru sempurna pada usia 40. Makanya di sini Allah mengatakan walamma balagha asyuddahu wastawa. Tatkala Nabi Musa sudah mencapai asyuddahu, masa muda yang kuat, dan wastawa, sempurna akalnya. Ini pendapat banyak ulama. Sebagian ulama mengatakan seperti Tahir bin Ashur, beda dengan Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf Allah mengatakan walamma balagha asyuddahu atainahu hukman wa ilman. Ketika Nabi Yusuf telah mencapai asyuddahu, yaitu puncak masa mudanya, kami berikan kepada dia kenabian. Tidak ada perkataan wastawa, kemudian sempurna. Sebenarnya memandang ini bagian dari sisi, ditinjau dari sisi tubuh, karena Nabi Musa alaihissalam dia meskipun sudah umur 33, kemudian Allah sempurnakan lagi tubuhnya, karena Nabi Musa alaihissalam tubuhnya sangat kuat dan dia termasuk orang yang sangat tinggi, ya. Makanya datang dalam sebagian disebut termasuk dari Rijal Shanu'ah, yaitu sekelompok orang dari kabilah Arab yang terkenal tinggi-tinggi. Jadi Nabi Musa ini orangnya tinggi dan tubuhnya sangat kuat. Jadi sempurna di sini maksudnya wastawa, maksudnya adalah kesempurnaan fisik. Dan ini tidak disebutkan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf biasa-biasa saja. Nabi Musa memiliki kelebihan dari tubuh yang kuat dan tinggi. Kemudian Allah mengatakan atainahu hukman wa ilman, kami berikan kepada dia hukum dan ilmu. Maka ini banyak perselisihan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan maksudnya adalah hukman, maksudnya kenabian, dan ilmu maksudnya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa kadzalika najzil muhsinin, dan demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi sebagaimana Nabi Musa alaihissalam dalam menjalani kehidupannya dia berbuat baik, maka Allah beri balasan di mana Allah mengangkat dia menjadi seorang nabi atau seorang rasul. Dan ini hukum umum, bukan hanya berlaku kepada Nabi Musa. Makanya Allah mengatakan wa kadzalika najzil muhsinin, dan demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Maka siapa yang berbuat ihsan di dunia ini, dia akan diberi balasan kebaikan sebelum di akhirat. Ini kaidah. Jadi ketika Allah mengatakan kami, tatkala Nabi Musa mencapai usia 40 tahun, kami angkat dia menjadi seorang rasul, demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang berbuat ihsan. Ya, ini Nabi Musa karena berbuat ihsan, maka dia diangkat menjadi seorang rasul, dan ini hukum berlaku kepada semua manusia. Maka memotivasi bagi kita untuk berbuat ihsan. Siapa yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan, baik dalam ibadah kepada Allah dan berbuat kebaikan kepada sama manusia, maka dia pasti diberi balasan di dunia sebelum di akhirat, ya. Di balasan di dunia sebelum di akhirat. Khilaf di kalangan para ulama, ya, tentang tadi saya katakan atainahu hukman wa ilman, kami berikan kepada Nabi Musa hukum dan ilmu. Apa maksudnya? Apakah yang dimaksud adalah kenabian? Karena terkait Nabi Musa sudah berusia 40 tahun dijadikan seorang nabi. Atau pendapat kedua mengatakan bahwasanya ini bukan kenabian, tetapi Allah masih bercerita sebelum Nabi Musa menjadi nabi. Karena Nabi Musa menjadi nabi nanti. Nabi Musa menjadi nabi setelah dia pergi ke Madian, kemudian dia menikah di sana, kemudian akhirnya dia balik ke Mesir. Di tengah jalan
Allah panggil dia, baru dia diangkat menjadi seorang rasul. Baru dia diangkat menjadi seorang rasul sekitar umur 40 tahun ya. Sementara ayat ini ya disebutkan awal secara urutan, baru setelah ayat ini baru Allah cerita tentang bagaimana proses dia menjadi seorang rasul. Sehingga pendapat kedua mengatakan yang dimaksud dengan hukman dan ilman, dan ini pendapat dipilih oleh Al-Alusi, bahwasanya yaitu Nabi Musa alaihissalam diberi karunia oleh Allah berupa ilmu dan hukum-hukum tentang syariat Bani Israel yang entah dia dapatkan lewat ilham atau dia belajar dari orang-orang alim dari kalangan Bani Israel. Sehingga sebelum dia menjadi seorang nabi pun dia sudah belajar tentang agama, ya, agama yang merupakan dari ajaran-ajaran nabi-nabi sebelumnya. Tetapi itu tapi pendapat yang mayoritas ulama bahwasanya ayat ini terkait dengan kenabian, yaitu sekitar 40 tahun Nabi Musa diangkat menjadi seorang nabi, Baru setelah itu Allah jelaskan beginilah ceritanya dia menjadi seorang nabi. Jadi Allah kasih mukaddimah, ketika usia 40 tahun kami angkat dia menjadi seorang nabi. Adapun bagaimana menjadi nabi, begini ceritanya. Baru Allah cerita lagi, mundur lagi ke belakang, cerita lagi dari kisah bagaimana dia menjadi seorang nabi. Ini pendapat mayoritas ulama. Yang ingin saya ingatkan di sini bahwasanya Nabi Musa diangkat menjadi seorang nabi karena dia berbuat apa? Ihsan. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam juga diangkat menjadi seorang nabi karena dia berbuat ihsan. Demikianlah kebanyakan para anbiya, mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW pun sebelum menjadi nabi, beliau adalah seorang yang sangat ihsan. Sampai ketika Nabi Muhammad SAW turun dari Gua Hira dalam kondisi ketakutan, maka istrinya berkata, la yukhzikallahu abada. Allah tidak akan menghinakan engkau selamanya. Innaka latasilur rahim. Engkau suka menyambung silaturahmi, wa tasduqul hadis. Suka jujur dalam berkata. Wa tahmilul kalla. Engkau membantu orang yang belum bisa mandiri. Wa taksibul ma'dum. Dan engkau membantu orang yang tidak punya penghasilan sama sekali. Wa taqrid dhaif. Dan engkau suka menjamu tamu. Wa tu'inu ala nawabil haq. Dan engkau suka membantu orang yang terkena musibah. Maka ternyata Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi seorang Rasul terkenal orang yang berbuat apa? Ihsan, berbuat baik kepada manusia. Dan demikian kisah-kisah para Nabi seluruhnya seperti itu. Mereka adalah orang-orang baik. Benar, kenabian adalah pilihan dari Allah. Allahu yastafi minal malaikati rusulun minan nas. Allah memilih dari kalangan para malaikat, ada yang dipilih menjadi Rasul seperti Jibril alaihissalam. Dan Allah juga memilih dari manusia, ada yang dipilih untuk dijadikan Rasul. Para Rasul pilihan, tetapi Allah tidak sembarang memilih. Allah siapkan orang-orang tersebut sebelum diangkat menjadi seorang Rasul, orang-orang yang solehin, orang-orang yang baik. Maka kemudian diangkat menjadi seorang Rasul. Di antara Nabi Muhammad SAW, di antara Nabi Musa alaihissalam, di antara Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka orang baik baru diangkat menjadi seorang Rasul. Saya sampaikan hal ini berulang-ulang untuk membantah keyakinan orang-orang Nasara yang mereka meyakini bahwasanya Paulus adalah seorang Rasul. Ya. Karena dalam kitab mereka Bible disebutkan Paulus itu asalnya orang Yahudi ya. Paulus atau Saulus yang dia kerjanya menangkapin orang-orang pengikut Nabi Isa alaihissalam, kemudian dia bunuh, dia tangkap, bahkan dia melapor kepada Raja Romawi untuk menangkapin pengikut Nabi Isa. Jadi dia kejam. Terus tiba-tiba dia menjadi seorang Rasul. Disebutkan dia sendiri cerita ketika dia sedang berjalan menuju satu daerah untuk menangkapin murid-murid Nabi Isa, tiba-tiba di tengah jalan Isa alaihissalam turun. Terus angkat dia sebagai seorang Rasul. Dari situlah berubah Nabi Isa jadi Tuhan dan dia menjadi apa? Utusan. Nabi Isa jadi Tuhan, dia menjadi utusan. Jadi kalau kita lihat sejarah Paulus ini, dia penjahat, membunuhi, dan ini termaktub dalam Bible, dia membunuhi murid-murid Nabi Isa, dia tangkap-tangkapi, dia zalimi mereka. Kemudian ketika dia sedang berjalan menuju bersafar untuk menangkapi murid-murid Nabi Isa, tiba-tiba Nabi Isa turun menjadi Tuhan, terus mengangkat dia sebagai seorang apa? Rasul. Dan ini menyelisihi kebiasaan para nabi yang lain. Tidak ada ceritanya nabi penjahat kemudian diangkat jadi apa? Seorang nabi, enggak ada. Seperti Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa, Allah mengatakan wa kadzalika najzil muhsinin. Kami angkat dia menjadi nabi karena dia seorang yang muhsin. Nabi Yusuf demikian juga, Nabi Muhammad SAW demikian juga. Nabi-nabi yang semuanya orang-orang baik diangkat menjadi seorang
rasul. Yang diyakini jahat diangkat jadi rasul cuma Paulus. Cuma Paulus. Maka kita bilang ini cerita kita tidak meyakini hal tersebut karena ini menyelisih kebiasaan Allah dalam mengangkat seorang menjadi nabi. Pasti orang-orang soleh yang dipilih menjadi seorang apa? Nabi. Ya. Akhirnya agama Nasrani menjadi Isa sebagai Tuhan, di antara rasulnya adalah siapa? Paulus. Ya. Ini masih saya makanya tekankan hal ini untuk saya ingatkan bahwasanya ini berbeda dengan keyakinan orang Nasara yang meyakini ada penjahat diangkat menjadi seorang apa? Rasul. Kalau kita enggak. Taib. Setelah Allah menyebutkan bahwasanya Nabi Musa diangkat menjadi seorang rasul ketika usia 40-an. Mulailah Allah cerita pada ayat berikutnya 14, beginilah kisahnya dia menjadi seorang rasul. Yaitu Allah sudah takdirkan dia harus diusir dari kampungnya, kemudian tinggal di Madian, akhirnya menikah di sana, kemudian balik ke Mesir, tahu-tahu diangkat menjadi seorang rasul. Taib. Allah berfirman ayat ke berapa? Ke-15 ya. Ya. Wa dakhalal madinata ala hini ghaflatin min ahliha. Ketika Nabi Musa masuk ke dalam kota di sini khilaf di kalangan para ulama, yang penting salah satu kota di negeri Mesir. Ada yang mengatakan Mesir, ada yang mengatakan Memphis, ada yang mengatakan kota yang lain. Ya. Nabi Musa masuk ke dalam suatu kota, ya, ada yang mengatakan kota Mesir. Ala hini ghaflatin min ahliha, ketika penduduknya sedang lalai. Sedang lalai maksudnya mereka lagi kosong. Kota lagi kosong. Ada yang mengatakan mereka sedang acara hari raya mereka sehingga mereka keluar kota itu kosong. Ya. Ada yang mengatakan itu di siang hari orang sedang pada tidur, jadi kota lagi kosong pada tidur. Ada yang mengatakan antara maghrib dan isya, yaitu di malam hari orang lagi pada sudah balik ke rumah lagi kosong, sehingga tidak ada orang ketika itu di kota tersebut. Ya. Ketika Musa sedang masuk kota tersebut dalam kondisi kosong, tiba-tiba ada dua orang sedang berkelahi. Fawajada fiha rajulain yaktatilan. Ini maksudnya Allah membuka dengan mengatakan kota sedang kosong, maksudnya kejadian nanti Nabi Musa membunuh seorang tidak ada yang tahu kecuali Nabi Musa dan kawannya. Fawajada fiha rajulain yaktatilan. Tiba-tiba Nabi Musa mendapati alaihissalam dua orang sedang berkelahi, benar-benar berkelahi, saling berusaha untuk saling membunuh satu dengan yang lainnya. Hadza min syi'atihi wa hadza min aduhi. Yang satu ternyata dua orang berkelahi itu satu Israeli, yaitu dari Bani Israel, kaumnya Nabi Musa. Wa hadza min aduwihi, dan satu dari musuhnya, yaitu dari suku Kipti, sukunya Fir'aun. Karena Fir'aun dan sukunya semua musyrik kepada Allah, sedangkan Bani Israel beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Israeli maksudnya dari Bani Israel, yaitu sukunya Nabi Musa. Ketika dia hampir kalah, ya, maka dia minta tolong kepada Nabi Musa, ya. Kata Tahir bin Ashur bahwa ini menunjukkan dia hampir kalah atau dia kalah dalam perkelahian tersebut. Lihat Nabi Musa lewat, dia berteriak, "Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwihi." Dia mengatakan, "Musa, tolonglah aku." Musa, tolonglah aku. Maka orang yang dari kelompok Nabi Musa, yaitu Israeli, minta tolong kepada Nabi Musa untuk melawan yang Kipti. Kipti itu suku dari suku Fir'aun. Akhirnya Nabi Musa pun ingin menolong orang tersebut karena dia tahu orang ini sedang dizalimi, ya. Fawakazahu Musa faqada alaih. Musa pun pukul orang tersebut yang dari pengikut Firaun, akhirnya tewas seketika itu karena kuatnya Nabi Musa alaihissalam. Disebutkan oleh ahli tafsir seperti dalam tafsir Al-Baghawi dan yang lainnya. Jadi ceritanya suku Kipti ini dia adalah khabbas, dia adalah tukang bikin roti buat Firaun. Dia pekerja tukang bikin roti. Kemudian dia nyuruh seorang Israeli dari Bani Israel untuk angkat kayu bakar. Orang ini lagi tidak mau, dipaksa karena kita tahu Bani Israel dizalimi oleh suku Kipti, suku Akbat. Jamaknya Kipti Akbat, suku Fir'aun menzalimi Bani Israel, ya. Maka dipaksa untuk angkat kayu bakar untuk bikin tungku supaya bakar roti. Rupanya Israeli tidak mau, yang dari Bani Israel tidak mau. Kalau saya bilang Israeli maksudnya dari Bani apa? Israel ini tidak mau. Akhirnya dia berantem, dia pukul orang Israeli tersebut. Israeli berusaha melawan, yaktatilan. Qadarullah Musa lewat.
Maka dia pun minta tolong kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pun terpanggil karena melihat dia tahu saudaranya Israel ini sedang dizalimi, maka dia pun membantu Israeli tersebut. Maka Nabi Musa pun pukul orang tersebut, fawakazahu. Fawakazahu waqzu itu di dada, dia pukul di arah dada. Ya. Kalau lagzu di bagian belakang, dia pukul bagian dada, bagian depan. Ternyata langsung mati orang tersebut. Maka Nabi Musa tidak menduga orang ini langsung apa? Mati. Para ulama khilaf tentang apa yang dimaksud dengan al-waqzu. Bagaimana cara Nabi Musa memukul? Ada yang mukul, Nabi mengatakan Nabi Musa bikin bogem, kemudian hantam, ada yang mati. Ada yang mengatakan Nabi Musa cuma dorong pakai jarinya. Ada yang mengatakan Nabi Musa cuma dorong. Ada yang mengatakan cuma pukul dengan jarinya. Jadi dia pukul ke dadanya. Tapi saking kuatnya Nabi Musa, maka orang ini pun meninggal dunia. Maka ketika orang itu meninggal dunia, Nabi Musa merasa dia sadar dia salah. Benar dia ingin melakukan kebaikan, menolong orang terzalimi, tapi ini hukumannya berlebihan. Harusnya cuma disentil telinganya, malah dipenggal kepalanya, gampangnya demikian ya. Harusnya cuma mungkin dihardik, ditahan, tapi ternyata Nabi Musa memukul dan ternyata pukulannya menyebabkan dia mati. Maka dari situ Nabi Musa berkata, qala hadza min amali syaitan, ini perbuatan dari syaitan. Ya secara fitrah Nabi Musa tahu ini berlebihan. Ya. Jadi ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwasanya secara manusia sebenarnya punya fitrah, signal tahu salah atau tidak ya. Ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wala uqsimu bil nafsil lawamah, dan aku bersumpah dengan jiwa yang suka mencela. Sebenarnya manusia itu setiap diciptakan oleh Allah punya fitrah untuk mengenali kebenaran, mengenali apa? Kesalahan ya. Kalau ada suatu kesalahan biasanya fitrah tidak terima. Fitrah tidak terima ya. Tinggal dia mau ikuti fitrah itu atau dia langgar fitrah tersebut. Sehingga fitrah seorang bisa berubah. Sebenarnya dia ada signal tahu ini enggak benar ya. Makanya kalau dia melakukan kesalahan biasanya deg-degan, gelisah, menunjukkan dia tahu ini tidak benar. Tapi terkadang dia cuekin aja. Sehingga signalnya rusak bisa jadi. Fitrahnya rusak karena saking biasa dia melanggar signal tersebut. Tapi setiap orang dikasih fitrah mengetahui itu salah atau benar. Nah, Nabi Musa alaihissalam, meskipun dia sedang menolong orang terzalimi, tapi ketika dia berlebihan sehingga orang tersebut mati, maka dia sadar bahwasanya dia telah salah. Maka dia berkata, hadza min amali syaitan, ini perbuatan syaitan. Dia tahu bahwasanya dia telah berlebihan. Innahu adun mudhillum mubin. Sungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata, menyesatkan ya. Mubin lagi jelas permusuhannya ya. Permusuhannya sangat jelas. Permusuhannya sangat jelas. Jadi dia menyadari bahwasanya dia telah terbawa oleh godaan syaitan ya, sehingga membuat dia berlebihan sehingga akhirnya dia memukul dengan keras, akhirnya orang tersebut meninggal dunia. Maka Nabi Musa alaihissalam setelah itu dia minta ampun kepada Allah ya. Dia salah ini. Ini cerita Nabi Musa belum jadi nabi ya, belum jadi nabi. Kisah dia. Ya. Maka qala rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli. Dia berkata, ya Rabbku, sungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri dengan melakukan pelanggaran hal ini, yaitu sampai orang terbunuh. Seharusnya tidak sampai demikian. Harusnya cukup dihardik atau dihadang atau dicegah, ya. Tapi dia malah mukul dan akhirnya apa? Akhirnya mati, ya. Maka terkadang seorang mau bernahi mungkar, ya, tapi tidak boleh berlebihan. Bernahi mungkar tidak boleh berlebihan. Kalau orang tersebut perlu cukup disentil, jangan berlebihan ya. Ya, karena kejadian di sebagian masyarakat orang melakukan kesalahan tersebut tidak harus sampai dibunuh, ternyata dibunuh. Dibunuh. Misalnya ada seorang mencuri sesuatu, tangkapin dibunuh. Ini tidak boleh, ini berlebihan. Ya, berlebihan ya. Jangan bilang saya mau bikin mereka jera. Iya, kita punya syariat. Dalam syariat Islam pun tidak boleh. Dalam undang-undang juga tidak boleh ya. Orang punya kesalahan ada hukumannya yang setimpal. Ini dia mungkin curi seekor ayam kemudian dibunuh, tidak boleh. Mungkin dia curi seekor ayam kelaparan, kita juga nggak tahu. Intinya dia salah. Tapi jangan kita hukum dengan berlebihan sampai akhirnya membunuh dia padahal kesalahannya tidak harus membuat dia terbunuh ya. Maka bernahi mungkar itu oke, tapi jangan sampai berlebihan. Demikian juga kalau kita menegur
anak kita atau istri kita atau saudara kita yang salah, kita tegur harusnya dengan setimpal, jangan sampai berlebihan. Kita bernahi mungkar berlebihan, bahkan memberi kemudaratan yang lebih kepada mereka. Makanya dalam syarat bernahi mungkar, jika menimbulkan kemudaratan yang lebih, maka tidak boleh bernahi mungkar. Si Nabi Musa alaihissalam, dia baik, dia ingin tolong orang, tapi dia kebablasan gampangnya. Dan dia sadar, dia mengikuti godaan syaitan. Maka dia mengatakan, hadza min amali syaitan. Ini dari perbuatan apa? Syaitan. Dan dia mengatakan, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata dan penyesat yang nyata. Maka dia pun minta ampun. Qala rabbi ini zalamtu nafsi. Ya Allah, sungguhnya aku telah menzalimi diriku, telah melakukan dosa. Faghfirli, maka ampunilah aku. Maka ampunilah aku, kata Allah, faghfaralah, maka Allah pun mengampuni Nabi Musa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Taib. Di sini Nabi Musa berdoa dengan bertawassul dengan dua hal. Pertama, bertawassul dengan nama Allah Rabbi, ya. Rabbi, dan ini di antara nama Allah yang sering orang-orang soleh bertawassul dengan nama ini, nama Rabbi. Sebenarnya dalam Al-Quran banyak, Rabbana, Rabbana, Rabbi, banyak sekali. Orang-orang soleh, para nabi, Nabi Ibrahim, Rabbana, Rabbi, ya banyak, ya. Rabbana zalamna anfusana, Nabi Adam alaihissalam ketika bertobat, Rabbana, ya. Jadi banyak dalam doa-doa dalam Al-Quran, demikian dalam hadis-hadis Nabi, menggunakan Rabbi atau Rabbana ketika berdoa. Kenapa? Karena pengkabulan doa terkait dengan rububiyah. Pengkabulan doa kepada seorang terkait dengan rububiyah. Itu rububiyah maksudnya Allah sebagai pengatur alam semesta, Allah sebagai pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta. Pemberi rizki, penahan rizki, menghidupkan, mematikan, itu namanya rububiyah. Itu namanya rububiyah. Dan permintaan kita adalah biasanya minta terkait dengan rizki, terkait dengan pengaturan terhadap diri kita, maka kebanyakan doa biasanya digunakan dengan kata apa? Rabbi, bukan ilahi, bukan ya Rahman, ya, bukan. Kebanyakan apa? Rabbi, karena pengkabulan doa terkait dengan sifat rububiyah, dan yang menunjukkan sifat rububiyah adalah nama Allah Rabbi. Ini tawasul yang pertama. Yang kedua, Nabi Musa alaihissalam bertawasul dengan kondisinya, mengakui bahwasanya dia bersalah. Inni zalamtu nafsi, sungguhnya aku telah melakukan kesalahan. Ya, dan ini salah satu bentuk tawasul ketika seorang berdoa kepada Allah, menunjukkan kekurangan dirinya, menunjukkan kelemahan dirinya, ya, menunjukkan kelemahan dirinya. Seperti Nabi Adam alaihissalam dan Hawa ketika melakukan kesalahan, mereka berkata, Rabbana zalamna anfusana. Ya Rabb kami, sungguhnya kami telah menzalimi diri kami. Seperti Nabi Yunus alaihissalam ketika berdoa, Subhanaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sungguhnya termasuk orang yang berbuat kezaliman. Ya, maka di antara tawasul adalah tawasul dengan menyebutkan kondisi diri yang lemah dan hina dan membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini banyak bentuknya, ya. Di antaranya seperti kondisi tadi mengakui kesalahan, ya. Di antaranya seperti menyebutkan kekurangan, seperti Nabi Ayub alaihissalam, anni massaniyadhur, sungguhnya aku sedang ditimpa dengan kemudaratan, ya. Sungguhnya aku sedang ditimpa dengan kemudaratan, wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah zat yang maha penyayang, ya. Kemudian juga misalnya Nabi Zakaria ketika berdoa, dia juga menyebut tentang kekurangan dirinya, Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Sungguhnya ya Allah, rambutku sudah putih semua, tulangku sudah lemah. Jadi kalau kita berdoa, kita menunjukkan kelemahan dan kehinaan apa? Diri kepada Allah. Ini tawasul. Dan ini mudah terkabulnya doa kita mengaku di hadapan Allah tentang kekurangan diri kita, ya. Kalau jomblo berdoa, ya Rabbi, saya sudah nazar 20 kali, saya ditolak terus, ya Rabbi. Sampai kapan saya nazar? Boleh begitu. Boleh. Itu dia menunjukkan kehinaan dirinya, kefakiran dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bentuk tawasul kepada Allah agar doa mudah dikabulkan. Maka kemudian dia berkata, faghfirli, ya Allah ampunilah aku. Faghfaralah, maka Allah pun mengampuninya. Makanya di antara sebab Nabi Musa alaihissalam tidak mau memberi syafaat pada hari kiamat kelak, ketika orang-orang datang kepada para nabi untuk minta syafaat, mereka datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam mengatakan, saya telah melakukan pelanggaran. Allah telah melarang saya mendekati suatu
pohon, saya pun mendekatinya. Kata Allah, pergilah kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh juga menolak. Kepada Ibrahim, Ibrahim juga menyebutkan beberapa uzurnya. Kemudian Ibrahim berkata, pergilah kepada Nabi Musa. Ya, kalimullah. Nabi Musa adalah nabi yang diajak berbicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa minta uzur kepada manusia ketika itu. Dia mengatakan, waqad qataltu nafsan lam umar biqatliha. Bagaimana saya memberi syafaat kepada kalian sementara saya pernah membunuh jiwa yang aku tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Ya, padahal Nabi Musa maksudnya kisah ini. Sehingga Nabi Musa tidak pede untuk memberi syafaat, untuk minta beri syafaat pada hari kiamat kelak karena qataltu nafsan lam umar biqatliha, karena saya dulu pernah membunuh suatu jiwa yang saya tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Nabi Musa, kesalahan ini selalu terngiang-ngiang di Nabi Musa sampai dia ingat pada hari kiamat kelak. Padahal sudah diampuni. Diampuni atau tidak? Diampuni. Allah mengatakan faghfarolah. Allah ampuni dia. Dan demikian para anbiya ketika mereka melakukan dosa, dosa tersebut selalu mereka ingat. Ya. Tidak seperti kebanyakan kita, banyak dari kita melakukan dosa lupa, sudah saking banyak dosa dilakukan semuanya lupa ya. Kalau suruh ingat-ingat dia lupa ya, lupa ya. Karena saking banyak dosa mereka, saking sedikitnya dosa, kalau mereka lakukan mereka apa? Ingat ya. Padahal sudah diampuni. Kita sudah dosanya banyak, dilupakan, belum tentu diampuni ya. Ya. Makanya kata Allah, ahsahullahu wa nasuh. Allah catat semuanya sementara mereka melupakannya. Allah catat semuanya sementara mereka melupakannya. Maka Nabi Musa mengetahui dia telah melakukan kesalahan. Ya. Benar bahwasanya Kipti yang dia bunuh orang kafir. Benar. Tetapi tidak semua orang kafir boleh dibunuh. Tidak semua orang kafir boleh dibunuh. Ya. Dan padahal Nabi melihat posisi Nabi Musa sedang menolong orang yang dizalimi. Faham? Dan dia sedang bernahi mungkar, dia sedang melakukan kebaikan. Tetapi ternyata dia salah karena berlebihan. Sehingga dia membunuh, padahal yang dibunuh juga orang kafir. Ini dijadikan dalil bahwasanya tidak semua orang kafir boleh dibunuh. Tidak semua orang kafir boleh dibunuh. Padahal Fir'aun sedang menzalimi Bani Israel. Dizalimi habis-habisan, disiksa, ya. Sehingga diutuslah Nabi Musa untuk mengeluarkan Bani Israel. Karena Nabi Musa tugasnya apa? Bukan untuk menjatuhkan Fir'aun, tidak. Dia hanya ingin bawa lari Bani Israel, tapi Fir'aun tidak mengizinkan, itu masalahnya. Ya. Fir'aun tidak mengizinkan, ditahan terus sampai akhirnya Nabi Musa terpaksa harus keluar di malam hari. Seandainya Fir'aun suruh biarkan, dia akan pergi selesai tugas. Tugas dia hanya bagaimana menyelamatkan Bani Israel yang sedang dizalimi oleh Fir'aun. Maksud saya ini kondisinya. Yang dibunuh oleh Musa ini sedang menzalimi Bani Israel. Dipaksa suruh kerja, disuruh ngangkat kayu bakar. Ya. Dan memang sudah kebiasaan suku Kipti menzalimi Bani Israel. Dan Nabi Musa sedang dalam rangka untuk menolong orang yang dizalimi. Tetapi tetap saja dia merasa dirinya salah karena berlebihan. Dia membunuh seorang kafir yang Allah belum perintahkan untuk membunuhnya. Maka itu yang dijadikan dalil oleh uzur oleh Nabi Musa pada hari kiamat kelak. Dia mengatakan, waqad qataltu nafsan lam umar biqatliha. Aku telah membunuh jiwa yang aku tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Meskipun jiwa itu kafir. Makin dalil bahwasanya tidak semua orang kafir boleh dibunuh. Makanya syariat menjelaskan bahwasanya orang kafir secara umum ada dua model. Kafir harbi, yaitu kafir yang boleh dibunuh, boleh dirampas hartanya karena dia sedang menyerang kita. Yang model kedua, kafir yang tidak boleh dibunuh. Itu ada tiga model yang tidak boleh dibunuh. Namanya kafir dhimmi, kafir musta'man, sama kafir mu'ahad. Kafir dhimmi itu orang kafir yang tinggal di wilayah Islam dan dia membayar upeti, ya. Sebagaimana orang Islam juga kalau kaya bayar zakat, ya, sama, ya. Tapi dia membayar upeti, ya, supaya pengakuan dia adalah di bawah tunduk kepada aturan Islam. Kemudian yang kedua, kafir musta'man, yaitu orang kafir yang sedang bermusuhan dengan kita perang tapi dia minta pengamanan, mungkin delegasi datang, maka kalau sudah diberi pengamanan tidak boleh dibunuh. Kemudian kafir mu'ahad, yaitu orang kafir yang antara kita dengan mereka ada perjanjian damai, maka tidak boleh dibunuh, ya. Maka tidak semua orang kafir boleh dibunuh, di antaranya Nabi Musa membunuh orang kafir dan dia mengaku salah. Maka Allah mengatakan faghfarolah, Allah ampuni dia. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah ampuni Nabi Musa karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Setelah itu Allah berfirman,
Qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin. Nabi Musa berkata, "Ya Rabbku, bima an'amta alayya," ya. Karena nikmat yang kau berikan kepadaku, falan akuna dhahiran lil mujrimin. Aku sama sekali tidak akan lagi menjadi penolong bagi orang-orang pendosa, ya. Aku tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang pendosa, ya. Saya tidak mau lagi melakukan kesalahan, ya. Jadi Nabi Musa berjanji kepada Allah, bima an'amta alayya, ya. Dia berjanji, aku tidak akan melakukan lagi kesalahan menolong orang-orang yang berdosa. Ini janji Nabi Musa, kan dia tahu dia melakukan kesalahan. Ibnu Abbas berkata, Nabi Musa tidak mengatakan insyaallah, falam yastathni. Dia tidak mengucapkan insyaallah. Maka dia diuji lagi pada keesokan harinya. Ya, pada keesokan harinya. Taib, si Kipti, orang Fir'aun ini, pengikut Fir'aun ini, telah tewas. Maka tentu heboh di kalangan orang-orang Akbat. Ada orang dari suku Kipti tewas. Siapa pembunuhnya nggak ada yang tahu. Pembunuhnya nggak ada yang tahu. Karena Nabi Musa ketika membunuhnya, kota lagi kosong atau lagi tidur orang-orangnya. Tidak ada yang tahu. Yang tahu cuma dia dengan Israel yang dia tolong, ya enggak? Mereka cuma 3 orang. Satu tewas, ya tinggal 2 orang yang tahu. Tinggal Musa sama temannya tersebut. Ya. Kata Allah, "Fa'asbaha fil madinati khaifan yataraqqab." Maka pagi hari, keesokan hari Nabi Musa ketakutan. Takut jangan sampai ketahuan dia yang membunuh. Dia sembunyi-sembunyi, dia diam-diam. Nabi Musa ini disebutkan, tentunya kita ceritakan pada pertemuan sebelumnya, dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikembalikan dirawat oleh kerajaan Firaun, kemudian ibunya menyusuinya. Maka Nabi Musa hidup di kerajaan Firaun menjadi orang yang terpandang, sampai disebut oleh para ahli tafsir dia dikenal dengan Musa bin Firaun. Atau disebut Musa Fir'aun karena dia dianggap sebagai anak angkat apa? Fir'aun, ya. Jadi orang semua segan sama dia. Meskipun dia dari Bani Israel tetapi dia anak angkat Fir'aun. Sehingga makanya makannya sehat, makanya apa? Kuat. Makanya dia kuat di antaranya. Ya. Dan dia menyembunyikan kebenciannya kepada suku Kipti, ya. Karena dia sayang sama keluarganya, sayang kepada sukunya dizalimi, tapi dia tetap tidak menampakkan permusuhan, dia diam-diam aja. Maka ketika itu dia takut ketahuan. Fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqab, maka jadilah dia ketakutan. Yataraqqab itu menanti-nanti kapan datang keburukan kepada dia, tiba-tiba bisa saja menimpa dia. Karena kalau ketahuan dia bakalan ditangkap atau dibunuh atau yang lainnya. Dalam kondisi ketakutan tiba-tiba fa idzal ladzi istansarahu bil amsi yastasrikhu. Tiba-tiba Israili yang kemarin dia tolong teriak lagi, "Musa tolong saya." Berkelahi lagi ini orang. Yang kemarin dia tolong ternyata sekarang berkelahi lagi. Ya mungkin ada suku Kipti yang mendolimi dia lagi. Dia teriak lagi, "Wahai Musa tolonglah aku." Yang kemarin minta tolong teriak lagi, "Ya Musa tolonglah aku." Nabi Musa pun mendatanginya. Nabi Musa sudah berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Qala lahu Musa innaka lagawiyyun mubin. Maka Nabi Musa berkata kepada temannya Israeli tersebut, sungguhnya kamu benar-benar yang sesat, orang sesat dan nyata kesesatannya. Artinya kamu ini benar-benar penyesat, ya. Kamu mau saya bunuh orang lagi, maksudnya demikian, ya. Nabi Musa datang, kamu lagi. Kamu kalau nggak bisa berkelahi, jangan berkelahi, makanya demikian. Kalau bisa berkelahi sendiri. Sampai sebagian ahli tafsir mengatakan, kamu sesat kenapa? Berkelahi terus, tukang berkelahi, padahal kalah melulu. Kalau berkelahi, jagoan baru berkelahi. Ini nanti minta tolong saya, bagaimana saya bunuh orang lagi gimana? Nabi Musa marah sama dia, innaka lagawiyyun mubin. Sungguhnya engkau adalah sesat dan sangat sesat, sangat nyata kesesatanmu. Falamma an arada an yabtisha billadhi huwa aduwwul lahuma. Ketika Nabi Musa hendak memukul lagi, dia udah marah tapi dia kasihan sama orang ini. Nabi Musa tidak tega melihat apa? Kezaliman. Maka dia harus tolong. Tolong, ya. Makanya kisah ketika Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khadir, ya, Nabi Musa itu orang yang suka bernahi mungkar dan tidak bisa melihat kemungkaran.
Ketika ketemu dengan Nabi Khadir, kan Nabi Khadir berkata, "Fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra." Wahai Musa, kalau kau berjalan dengan saya, jangan kau tanya tentang apapun sampai saya kabarkan. Kata Nabi Musa, setuju. Ternyata setiap Nabi Khadir melakukan sesuatu, Nabi Musa tanya, karena Nabi Musa karena dia orangnya tidak siap melihat ada kemungkaran. Kenapa begini? Kenapa begini? Padahal sudah dibilang jangan tanya-tanya. Akhirnya ketika Nabi Khadir merusak kapal, dia tanya, kenapa kau melakukan ini? Ya. Kau melakukan kemungkaran, wahai Khadir. Kita sudah ditolong naik kapal gratis, ini kau turun kapalnya kau rusakin. Kan saya sudah bilang jangan tanya-tanya, kata Nabi Khadir. Oh iya, saya lupa, kata Nabi Musa. Saya lupa. Saya lupa. Jangan kau celah saya, karena saya apa? Saya lupa. Taib, jalan lagi. Tiba-tiba ada anak kecil lagi main-main, Nabi Khadir datang, kemudian dipelentiri kepalanya, mati anak tersebut. Ini lebih lagi. Nabi Musa tahu dia tidak lupa, tapi dia tidak kuat diam. Aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Wahai Khadir, kau bunuh jiwa yang tidak punya salah apa-apa, dia tidak bunuh orang, kau bunuh dia. Sungguh kau telah melakukan kemungkaran yang besar. Wahai Musa, kan sudah bilang jangan tanya-tanya. Oh iya, aduh, salah lagi. In sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni, sudah. Laqad ji'ta laqad balagta, wahai Khadir, kalau saya tanya lagi sudah, kita enggak usah berjalan lagi. Engkau telah memberikan uzur kepadaku, uzur yang banyak. Berjalan lagi, ternyata ada tembok. Nabi Musa sama Khadir minta makan dari penduduk kampung tersebut, ternyata enggak dikasih makan. Ini Nabi minta makan enggak dikasih makan. Kurang ajar atau tidak? Kurang ajar. Ini bukan ustadz, Nabi. Minta makan enggak dikasih makan. Akhirnya ketika mereka keluar, ada dinding yang di kampung tersebut yang runtuh, maka diluruskan oleh fa'aqamah, diluruskan oleh Nabi Khadir. Maka Musa juga tidak sabar untuk bertanya, wahai Khadir, kenapa kita tidak dikasih makan, kau malah perbaiki apa? Tiang rumah mereka. Bagaimana kalau kita minta upah ya? Maka sejak itu Nabi Khadir kemudian berpisah dari Nabi Musa. Maksud saya Nabi Musa alaihissalam, dia tidak bisa lihat kemungkaran. Buat kemungkaran jiwanya punya gairah yang tinggi. Punya gairah yang tinggi. Makanya ketika dia pulang dari Bukit Tursina, kemudian lihat Bani Israel lagi nyembah berhala sapi, maka dia pun marah. Maka dia datang kepada Nabi Harun, dia pegang jenggot sama kepalanya, dia jurruhu ilai, dia tarik. Wahai Harun. Maksudnya ngapain aja. Kenapa sampai begini? Karena dia tidak bisa lihat apa? Kemungkaran. Bahkan wa alqal alwah, bahkan dia bawa lembaran berisi Taurat, lembaran batu, dia lempar karena saking marahnya sama orang-orang. Maksud saya, orangnya ini gairahnya tinggi, gairah agamanya tinggi. Maka dia sudah datang kepada temannya Israel, kamu ini memang kurang ajar kamu nih ya. Berkelahi melulu, kalah melulu, minta tolong melulu. Nanti minta tolong bahaya, saya bisa bunuh orang. Tapi dia dia tolong, dia jengkel lihat apa? Suku Kipti yang sedang mendolimi apa? Saudaranya. Kata Allah, falamma an arada an yabtisha billadhi huwa aduwwul lahuma. Tatkala Nabi Musa siap mukul orang tersebut, si ini salah sangka Israeli. Jadi Musa, kan makanya begini, Musa datang kepada dia, kamu itu sungguh menyesatkan. Kalau enggak bisa berkelahi, jangan berkelahi. Begini padahal mau pukul lawan. Dia mau pukul lawan, ini ketakutan. Maka dia buka kartu ketiga itu. Dia mengatakan, ya Musa, aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams. Musa, kau ingin bunuh saya sebagaimana kau bunuh orang kemarin. Lah, ketahuan. Jadi kemarin waktu Nabi Musa bunuh orang Kipti tadi, heboh, orang pada bingung. Fir'aun bikin rapat, siapa bunuh anggota kita ini? Siapa yang bunuh? Mereka enggak tahu ya. Dukun-dukun pun enggak tahu siapa yang bunuh. Sehingga mereka kirim orang cari-cari. Karena kemarin enggak ada orang. Kali ini mereka mau berkelahi, orang-orang sedang nyari-nyari. Tahu-tahu lihat Musa mau berkelahi, tahu-tahu orang ini buka kartu. Aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams. Musa, kau ingin bunuh saya sebagaimana aku bunuh orang kemarin? Nah, ternyata yang bunuh siapa? Si Musa. Akhirnya segera mereka lapor ke Fir'aun, mereka bikin rapat untuk bunuh Nabi Musa. Ini ember mulutnya ya, ketahuan. Ya. Qadarullah, semua qadarullah. Ini semua cerita Allah siapkan, Nabi Musa akhirnya terusir semuanya agar Nabi Musa menjadi seorang nabi. Allah punya cerita. Ini sudah ditakdirkan semuanya.
Kemudian dia berkata, "In turidu illa an takuna jabbaran fil ard." Kau hanya ingin menjadi jabbar, yaitu orang jabbar itu semena-mena, menyiksa orang, mengambil harta orang, melakukan kezaliman. Wa ma turidu an takuna minal muslihin. Kau tidak ingin menjadi orang yang melakukan perbaikan. Kenapa kau mau bunuh saya ya? Akhirnya ketahuanlah ya. Ini pendapat. Dan ini pendapat Al-Baghawi, Ibnu Katsir dan yang lainnya. Pendapat yang lain, perkataan ini diucapkan oleh Kipti. Ketika Nabi Musa ingin memukul dia karena Nabi Musa ingin menolong Israeli, maka si Kipti berkata, "Ya Musa, aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams?" Kau ingin bunuh saya sebagaimana kau bunuh jiwa kemarin. Artinya ketahuan Musa yang membunuh sudah diketahui. Paham? Jadi dua pendapat. Pertama, perkataan ini diucapkan oleh Israeli karena ketakutan, dipikir dia yang mau dipukul. Maka dia bilang, kau ingin bunuh saya? Ya. Sebagaimana kau bunuh orang kemarin, sehingga dia akhirnya bongkar kartu. Ini pendapat Al-Baghawi, Ibnu Katsir dan banyak ahli tafsir. Pendapat lain mengatakan sudah ketahuan, maka yang ngomong seperti itu adalah si Kipti. Kau ingin bunuh saya, wahai Musa? Kau jangan semena-mena ya. Berarti berita tentang Nabi Musa telah membunuh orang telah tersebar. Allah alam bisawab mana pendapat yang lebih kuat, tapi intinya ini dua pendapat di kalangan para ulama. Taib. Tiba-tiba Nabi Musa kaget. Waduh, ketahuan berarti. Apakah perkara saya ketahuan gara-gara omongan orang ini? Bahwa saya telah membunuh orang kemarin. Nabi Musa sudah sembunyi-sembunyi. Ataukah ternyata sudah tersebar gara-gara Kipti ini yang ingin dipukul oleh Musa ternyata sudah mengabarkan, kau telah bunuh saudaraku kemarin. Telah membunuh sukuku kemarin. Maka Nabi Musa pun kaget. Ternyata berita sudah tersebar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa jaa rajulun min aqsal madinati yas'a. Tiba-tiba datang seorang dari ujung kota sambil bergegas, ya, berlari. Yas'a itu berjalan cepat, bergegas. Dia ingin tolong Nabi Musa. Entah siapa orang ini. Ada khilaf di kalangan para ahli tafsir. Tapi ini orang yang soleh. Dia ingin menolong Nabi Musa alaihissalam. Bersungguh-sungguh dan bergegas dia berkata, "Ya Musa, qala ya Musa, innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka." Wahai Musa, sungguhnya para pembesar-pembesar negeri ini sedang berkumpul bermusyawarah untuk membunuhmu. Fakhruj, maka keluarlah kau dari kota ini. Innilaka minan nasihin, sungguhnya aku adalah pemberi nasihat kepadamu. Aku memberi nasihat kepadamu ya. Siapa orang ini? Tidak penting siapa orang ini. Yang penting adalah bagaimana perbuatannya. Sebenarnya mengatakan ini dalil bahwa, dan Allah menyebutkan ini dua kali. Pertama dalam surat Al-Qasas, kemudian yang kedua dalam surat Yasin. Allah mengatakan wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a. Ya. Datang dari kejauhan rajulun yas'a. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin, yaitu ketika para rasul didustakan, dihinakan, maka datanglah orang ini dari kejauhan, dia ingatkan kaumnya. Dia membela para rasul, dia datang dari jauh. Jangan ikutilah para rasul, akhirnya dia dibunuh. Akhirnya dia dibunuh. Ya. Ada yang mengatakan namanya Habib ya. Intinya dua orang Allah sebutkan dengan konteks yang sama. Yang dalam surat Al-Qasas wajaa rajulun min aqsal madinati yas'a. Datang seorang dari ujung kota, datang bergegas, segera kasih tahu Musa. Ya, karena orang-orang dari belakang sedang ingin mengejar dia, ingin membunuh dia. Maka dia bilang, wahai Musa, sungguhnya pembesar-pembesar telah sepakat, rapat kemarin, mereka ingin bunuh kau. Segera keluar dari negeri ini. Tidak tahu siapakah dia, tetapi bagaimana Allah sebutkan, Allah abadikan tentang perbuatannya. Ya. Maka isyarat yang penting, ikhwan, bukan yang penting kita terkenal. Yang penting amal kita benar. Ya. Jangan sampai orang pingin apa? Terkenal. Ya. Ingin terkenal, amalnya belum tentu benar. Kita enggak dikenal orang, enggak ada masalah. Allah tahu. Ya. Lihat Imam Syafi'i berkata, saya ingin orang-orang mendapatkan ilmu dariku tanpa harus menisbahkan kepada diriku. Bagi Imam Syafi'i, tidak harus orang ngaji bilang ngaji sama Imam Syafi'i. Yang penting ilmu Imam Syafi'i bermanfaat, rahimahullahu ta'ala. Tidak harus kita tampil, harus kemudian publish, harus ini, harus... Yang penting bermanfaat, selesai. Yang Allah sudah tahu, selesai. Ya. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhullah. Kebaikan apapun yang kalian lakukan, Allah sudah tahu, selesai. Maka Allah sebutkan tentang tidak penting orang, yang penting apa? Amal
perbuatannya. Agar kita fokus, yang penting amal kita benar. Bukan kita harus dikenal siapa nama kita, siapa diri kita, tidak perlu. Ya. Tidak perlu. Karena sekarang sebagian orang kebalik, dia fokus, yang penting dia tampil. Ya. Yang penting dia tampil. Orang ini, dia baik, dan dia nasihati Nabi Musa, dan Nabi kata, "Inni laka minan nasin." Sungguh-sungguh aku ingin kebaikan bagimu. Ya. Aku beri nasihat kepadamu. Ketika mendapat nasihat tersebut, Nabi Musa langsung kabur. Kabur. Tanpa persiapan. Tanpa persiapan. Dia tidak bawa makanan, tidak bawa minuman, tidak pakai kendaraan. Karena dia sebentar lagi mau dibunuh. Sudah isu, dia jadi buronan, mau dibunuh. Kalau dia masih bertahan, dia akan ditangkap. Maka Allah berfirman, "Fakharaja minha khaifan yataraqqab." Maka Nabi Musa pun keluar dari kota tersebut dalam kondisi ketakutan. Khaifan yataraqqab. Khawatir kapan-kapan dia bisa ditangkap. Dan ini dalil tentang bolehnya al-khauf at-tabi'i. Al-khauf tabi'i itu ketakutan yang secara tabiat. Ya. Ini bukan syirik. Ya. Takut dengan ketinggian wajar. Ya. Takut dengan macan wajar. Ya. Ada yang berani sama macan? Tidak. Takut mau dipukulin orang wajar, takut ingin dibunuh orang wajar. Ini takutnya takut tabi'i. Takut tabi'i. Tapi kalau ada perintah Allah, maka takut tersebut harus dilawan. Takut tersebut harus dilawan ya. Oleh karenanya tidak benar bahwasanya semua takut adalah dilarang. Ada takut namanya takut tabi'i. Takut ada berbagai macam model. Di antaranya yang disebut dengan takut syirik. Takut syirik itu adalah disebut oleh para ulama dengan khaufus sir. Al-khaufus sirri itu begini. Misalnya seorang takut kualat. Kamu kalau tidak pergi ke kuburan wali tersebut, nanti kamu bakalan celaka, kamu bakalan seret kehidupanmu, itu namanya takut syirik. Karena tidak ada sebab sama sekali di hadapan mata. Ya. Ini namanya takut apa? Al-khauf sirri. Dan ini bahaya. Ini disebut para ulama syirik akbar. Syirik akbar ya. Taib. Ini syirik akbar. Karena takut kepada sesuatu yang tidak jelas dan seakan-akan penghuni-penghuni kubur tadi ikut mengatur alam semesta. Ya. Karena sebagian orang menganggap demikian. Seperti perkataan sebagian orang-orang sufi. Seperti di YouTube dia mengatakan, kalian aman di negeri ini karena ada wali fulan yang dikubur di sini. Wali ini menjaga. Seakan-akan wali ini masih punya kemampuan menjaga apa? Menjaga kota. Ini tidak benar. Yang menjaga kota Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wali tersebut tidak bisa jaga dirinya. Sakit dia mati juga. Paham? Dia saja tidak bisa menjaga dirinya dari kemudaratan. Bagaimana dia menjaga satu kota. Sehingga dibuat kesan kamu harus ke kuburan tersebut. Harus datang supaya kamu hidupnya tidak seret. Supaya kita aman. Nah kalau tidak datang ke kuburan tersebut seakan-akan kota ini akan apa? Kena celaka, kena bencana. Ini namanya khaufus sirri. Ketakutan yang sampai pada derajat syirik. Takut kualat kalau bahasa kita. Seperti yang diancam oleh kaum Nabi Hud kepada Nabi Hud alaihissalam. Mereka berkata, "Inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu." Menurut kami engkau telah terkena keburukan dari sebagian tuhan-tuhan kami, wahai Hud. Ya. Maka Nabi Hud menantang mereka. Qala inni usyhidullah wa asyhadu anni bari'um mimma tusyrikuna min duni. Fakiduni jami'an thumma la tunzirun. Ketika ditakut-takuti dengan kau kualat wahai Hud, Hud mengatakan, "Fakiduni jami'an, kalian semua kumpul bikin keburukan kepadaku. Tsumma la tunzirun, jangan tunda-tunda. Inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbukum." Aku bertawakal kepada Allah. Dia tidak mau ditakut-takuti dengan kualat-kualat seperti karena ini syirik. Syirik. Paham? Di antaranya takut yang maksiat. Takut maksiat seperti apa? Seperti pakai jilbab takut diejek orang. So alim ya. So alim pakai jilbab. Kita semua enggak pakai jilbab, so alim kamu. So alim ya. Dia takut akhirnya tidak pakai jilbab. Ini takut maksiat. Dia bukan syirik, tapi maksiat. Karena takut diomelin orang, dicemoohin orang, akhirnya dia meninggalkan kebaikan. Meninggalkan kewajiban. Paham? Paham. Seperti orang-orang yang melihat kemungkaran, dia takut ngomong. Padahal dia punya kemampuan untuk omong, untuk menegur.
takut dicela masyarakat, takut followernya meninggalkan dia, maka dia pun diem. Padahal masalahnya jelas. Tidak ada ketakutan fisik, bukan berarti dia akan dipukul, dibunuh, enggak, ditangkap, enggak. Cuma takut ditinggal oleh follower, akhirnya dia diem. Nah, ini contoh takut yang haram. Takut yang haram. Jadi kalau ada kita pergi kemana, ke masjid, sok alim. Dia bilang, kamu enggak pakai jilbab, sok setan. Sok setan. Iya, sok setan enggak pakai jilbab. Jadi ini contoh, artinya kita nggak boleh takut, kecuali kita mau dipukul orang tuh lain cerita. Ini nggak ada, cuma diomongin doang, apa yang perlu kita takuti? Jalan aja bismillah. Ya. Kalau mau dipukul orang tuh lain cerita, itu namanya hukum lagi terpaksa, itu lain lagi hukumnya. Ya. Yang ketiga namanya takut yang diperbolehkan. Takut yang diperbolehkan, takut singa, takut macan, takut diomelin istri. Takut diomelin suami, ini takut yang dibolehkan, tabii, wajar ya. Ya. Takut ya. Takut boleh-boleh saja ya. Karena saya pernah dengar orang ceramah, ada orang ceramah dia bilang, kita nggak boleh takut sama macan. Nggak boleh takut sama singa. Siapa yang takut sama singa? Musyrik. Subhanallah. Saya bilang kalau gitu yang bertauhid cuma Tarsan. Siapa yang tidak takut sama singa dan macan? Ini takut tabii, boleh. Nabi Musa takut tidak? Takut. Takut dia ingin dibunuh. Tidak. Kalau seandainya ada perintah jihad, dia tidak akan takut. Dia harus lawarkan takut tersebut. Tapi tidak ada perintah jihad. Maka dia pun takut ketika mau ditangkap. Ini takut tabii, boleh seperti ini. Takut tabii namanya. Ya. Kemudian yang terakhir, takut ibadah. Takut kepada Allah, takut dengan azab Allah. Itu takut ibadah. Takut kalau bermaksiat. Inni akhafu in asaitu rabbi azaba yaumin adzim. Kul, kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, inni akhafu, sungguhnya aku takut, in asaitu rabbi, kalau aku bermaksiat kepada Rabbku, adzab yaumin azim, adab di hari yang sangat dahsyat. Aku takut, makanya aku tidak bermaksiat. Ya. Wa hum minas saati musyfiqun, mereka takut dengan hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi banyak Allah memuji orang yang apa? Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun, sungguhnya orang-orang yang takut khasyah kepada Allah. Ini takut ibadah. Jadi saya ingin sampaikan bahwasanya takut yang dialami oleh Nabi Musa ini takut apa? Tabii, takut yang diperbolehkan. Paham? Baik. Fa kharaja minha khaifan yataraqqab. Maka dia pun pergi meninggalkan kota tersebut. Ada kota Memphis, ada kota yang lainnya. Ya. Qala rabbi najjini minal qaumidz zalimin. Maka yang pertama dia berdoa, ya Rabbku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim. Mereka zalim. Pertama mereka musyrikin. Yang kedua, kata para ulama, kenapa mereka ingin bunuh saya? Saya bunuh tidak sengaja. Saya membunuh tidak apa? Sengaja. Ya. Saya membunuh tidak sengaja. Kalau bunuh tidak sengaja, bukan hukumannya bunuh juga. Namanya tidak sengaja. Mereka zalim ingin bunuh saya. Dan saya pun kasusnya sedang menolong apa? Orang. Kenapa mereka? Jadi Nabi Musa mensifati mereka dengan orang zalim. Selain mereka musyrikin, mereka juga ingin memberi balasan yang tidak setimpal karena mereka ingin bunuh siapa? Nabi Musa. Nabi Musa pergi, dia bingung kemana, nggak tahu jalan, tanpa bekal sama sekali, dia berjalan. Ya. Taib. Di sini disebutkan oleh para ulama bahwasanya para anbiya mereka maksum dari al-kabair, mereka tidak mungkin melakukan apa? Dosa besar. Taib. Apakah para anbiya maksum dari dosa-dosa kecil? Ada khilaf. Yang benar, para anbiya, para nabi tidak maksum dari dosa kecil. Mereka mungkin melakukan dosa kecil. Tapi dosa kecil tersebut bukan yang menjatuhkan harga diri seperti berzina, seperti melakukan hal-hal yang aib, hal-hal yang misalnya ngintip orang kayak yang enggak benar ya. Dusta, ini semua meskipun hukum asal dosa kecil tapi menjatuhkan harkat dan martabat. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Tapi mereka mungkin melakukan dosa kecil. Di antaranya Nabi Adam alaihissalam mendekati pohon tersebut, ini dosa kecil, bukan dosa besar. Adapun kisah Nabi Musa alaihissalam ketika membunuh orang, maka kita katakan pertama, Nabi Musa ketika itu belum jadi nabi, paham? Dia belum jadi apa? Nabi. Yang kedua, kalaupun dia sudah diangkat menjadi nabi, maka dosa yang dilakukan dosa kecil, karena dia tidak berniat membunuh. Dia yang dikasih pelajaran, tapi kebablasan, orangnya apa? Mati. Dan dia dalam rangka menolong orang. Paham? Makanya ketika itu dia berdoa, Rabbi najjini minal qaumidz zalimin.
Ya Rabbku, selamatkan aku dari orang yang zalim. Zalim pertama karena mereka musyrik, yang kedua karena mereka ingin bunuhku. Aku tidak berhak untuk dibunuh. Karena kesalahanku tidak sampai harus dibunuh ya. Taib. Maka dia pun pergi, entah kemana dia tidak tahu arahnya. Kata Allah, walamma tawajjaha tilqa'a Madyan. Tatkala dia berjalan ke arah Madian, dia mengatakan, qala asa rabbi ayyahdiyani sawa'as sabil. Semoga Rabbku memberi aku petunjuk kepada jalan yang benar. Dia bingung. Mudah-mudahan ini jalannya benar nih. Dia bingung. Kemana? Enggak tahu. Melewati jarak antara kota Memphis sampai Madian sekitar 900 km. Saya para ulama ada seperti Tahir bin Asyir mengatakan sekitar 850-an kurang lebih. Sehingga kalau dihitung dengan perjalanan kaki, Nabi Musa berjalan kurang lebih 40 harian. Dalam kondisi tidak bawa bekal sama sekali. Sehingga dia hanya makan daun dan sayur-sayuran. Sehingga terlihat perut dia berwarna hijau karena saking makan apa? Hijau-hijauan. Nabi Musa alaihissalam miskin. Ini ujian pertama Nabi Musa keluar dari negerinya. Makanya di awal pengajian kita pernah mengatakan, ini surat turun adalah surat Makkiyah. Untuk menghibur Nabi SAW, seandainya dia pun diusir, ingat Nabi-Nabi sebelumnya juga pernah diusir. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, mau dibunuh, akhirnya dia pergi. Inni muhajirin ila Rabbi, aku berhijrah kepada Rabbku, sehingga dia keluar dari Babil. Demikian Nabi Musa alaihissalam harus meninggalkan tempat kelahirannya, ibunya, kakak adiknya, harus keluar dari kota Mesir. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia harus berhijrah meninggalkan kota Mesir demi kemaslahatan. Maka ketika dia mulai berjalan, dia berdoa, semoga Allah memberikan aku jalan yang lurus. Semoga jalan ini benar-benar sampai ke Madian. Punya apa itu? Sampai 800 kilo dan akhirnya berjalan sekitar 40 harian. Dan akhirnya beliau sampai di Madian. Adapun kisah beliau sampai di Madian ketemu dengan dua wanita, insyaallah kita sampaikan pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab.